Baik, selamat datang di channel kami yaitu NDT Blue bersama saya Obi Prasetyo. Di sini kita akan melakukan sebuah review terhadap dua PGA RX 6600 dari Sapphire yang berbeda nasib. Yang satu ini dipakai dengan pengguna gaming dan juga rendering blender. Yang satu ini digunakan untuk macul atau bisa dikatakan mining. Jadi di sini kita akan membandingkan kedua PGA ini dari segi fisik, performa, dan suhu dengan menggunakan game The 2.0, F1 2020, Apex Legends, dan juga GTA 5. Untuk synthetic benchmarknya yaitu kita menggunakan Uni-Engine Superposition. Namun saat ini kita akan melakukan unboxing terlebih dahulu untuk melihat kondisi fisiknya untuk kedua PGA tersebut. Untuk unboxing, saya buka dulu yang bekas gaming. Di mana di sini gak ada segel, ya kita lihat di sini gak ada segel Astrindo. Mungkin ya distributor lainnya gitu. Karena ini garansinya di Asia Raya. Terus di dalamnya tuh ada nota pembelian, buku manual, dan anti-static pack-nya masih ada. Tertulis sih di nota pembeliannya itu dibeli di bulan Maret 2022. Jadi untuk secara kemasan sih lengkap dan unitnya masih fresh. Cuma minusnya itu ada di bagian bawah pennya yang agak berdebu lah, yaitu memang pemakaian, tapi gak ada lecet sama sekali. Di backplate ada segel Asia Raya yang tertempel, dan untungnya gak tepat di mounting cooling. Menurut saya bagus itu, gak ngeganggu estetika. Dan di sini body coolernya masih ada sisa protective filmnya. Di bagian port masih lengkap penutup portnya dan gak ada karat atau mungkin bekas ya aluminium kebakar gitu. Oke, yang buat mining dari boxnya sih ada segel Astrindo, anti-static back-nya masih ada, ditambah lagi ini di dalamnya boxnya ada kartu garansi, warning atau notice dari Sapphire-nya, dan juga buku manual yang ada di boxnya. Untuk pembeliannya sendiri sih yang bekas mining itu dibeli waktu bulan Januari 2022. Tapi secara fisik sih gak jauh beda dari yang gaming. Cuma bedanya itu penempatan segel Astrindo-nya yang ada di bagian mounting cooler ke PCB. Soal port sih yang hilang covernya tuh cuma buat port HDMI doang. Secara penampilan tuh yang bekas mining itu gak ada yang bekas aluminium kebakar atau mungkin karat-karatan lah ya, kayak yang gaming. Oke, untuk ukuran PGA-nya sih ini imut. Malah sepanjang RX 470 yang punya gue dan itu single fan. Yang itu RX 470 sih mau dipakai buat nanti baseline pengetesan. Jadi size matter. Dan ya si RAM gue bisa tetap masuk di dalam casing gue, yaitu Thermaltake H330 versi tempered glass. Oke, untuk rig pengujiannya yaitu adalah menggunakan prosesor Ryzen 3600, RAM 16GB, 3200Hz ya masih stok. Ya, untuk power supply-nya saya disuplai oleh Big Watt 500 watt bronze sistem power U9. Dan untuk motherboard-nya sendiri sih B450 Pro PDH Max. Oke. Buat hasil yang didapatkan dari GTA 5 sih menarik. Di sini kita lihat angka FPS-nya beda 30 fps. Yang mining jadi sedikit lebih loyo dari angka FPS-nya. Tapi pas di tes yang untuk PGA yang gaming ada lonjakan di angka minimumnya, dimana ada kerasa sedikit stutter pas di fase pesawat jetnya. Ada kemungkinan pas load world-nya San Andreas itu ada yang ganjal. Tapi kita di sini melihat ke FPS-nya yang gaming, dimana jauh mengungguli dari yang bekas mining. Untuk pengetesan F1 2020 saya pakainya DirectX 11. Karena pas di tes di DirectX 12 itu FPS-nya suka nge-lock. Padahal PC-nya off sih. Terus diatur-atur di launch setupnya masih tetap nihil. Ya jadi terpaksa aja buat ngetesnya di DirectX 11. Tapi ada kemungkinan kalau normal aja sih di DirectX 12 ada sedikit perubahan di angka yang memang relatif mirip ya. Oke, buat The 2.0 ini justru yang mining bisa lebih tinggi di angka rata-ratanya dibandingkan yang gaming. Ya juga FPS tertingginya untuk yang mining sih. Jadi ada sedikit keunggulan di gamenya Codis yang lain untuk ini. Tapi di sini gue justru ngerasa lebih cepat persekian detik dari yang RX 470.
di setting yang sedikit lebih rendah. Dan mungkin ya ini teorinya memang benar, frame rate juga di game sim racing itu mempengaruhi waktu juga. A game that I called but I played anyway, Apex Legends. Dimana di sini secara head to head mirip dari angka average dan 1% FPS-nya di Equal Machinery. Tapi soal minimum FPS sih yang mining anehnya lebih tinggi. Tapi ada kemungkinan juga yang gaming itu kecantol ke gara battle brutal gitu. Jadi ya mungkin yang mining juga bernasib sama kurang lebih. Kita lanjut ke Engine Superposition. Di angka tertingginya juga rata-rata memang ada kemiripan. Tapi yang jelas sih soal stabilitas, yang gaming bisa lebih unggul. Dan ada sedikit perbedaan dari minimum FPS-nya. Ya mungkin karena ada suhu maksimalnya ya dan temperatur hotspotnya. Tapi sayangnya hotspotnya lupa direkam. Mungkin ini buat di review berikutnya ya sambil berjalan ini channelnya. Kita sudah mengetes semua PGA ya, maupun yang gaming dan juga mining. Namun yang menjadi perhatian itu FPS dari masing-masing PGA itu nggak berbeda jauh ya, dimana sekitar 1 atau 2 digit lah ya yang perbedaannya tuh. Namun untuk skor Unity Engine Superposition yang gaming itu justru lebih baik. Jadi menurut saya ya untuk yang mining itu masih bisa worth untuk ya durasinya sama lah ya dengan yang gaming tadi. Namun untuk PGA mining itu kalian harus berhati-hati dalam mencari atau membeli PGA mining tersebut karena seperti contoh ya seperti ini nanti. Nah, di GTX 1060 ini sudah mati dan ini adalah PGA bekas mining, di mana kita lihat sini bautnya sudah berkarat dan juga ya portnya juga sama-sama berkarat. Jadi kalian harus mengecek baut-baut dan juga port yang ada di PGA mining kalian untuk membeli untuk kalian yang ingin membeli PGA mining sebagai ya penggunaan pribadi. Oke, untuk itu saya akan mengkonklusikan ini PGA mining dan gaming untuk penggunaan 1 tahun kurang itu masih bisa worth lah dan bersaing juga gitu. Namun kalau misalkan sudah agak lama gitu PGA miningnya, itu kalian harus berhati-hati untuk memilih PGA yang mining tersebut, atau mungkin itu dari portnya, atau mungkin ya dari karat, atau mungkin segi fisiknya lah ya. Jadi kalian harus perhatikan juga dan ya jangan sampai kalian tertipu juga. Oke, itulah konklusi untuk video pertama kali ini dari PGA RX 6600 yang bekas gaming dan juga mining. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Porta Epor yang telah memberikan saya kesempatan untuk mereview kedua PGA ini. Mungkin bagi kalian yang ingin mencari PGA bekas gaming dan juga mining dan masih bergaransi atau mungkin berkualitas dan terawat, bisa kalian cek Tokopedia-nya Porta F4 di link yang ada di deskripsi video ini. Dan saya Yogi Prasetyo undur diri. Untuk di NBT Blue nanti ya ada konten-konten lainnya, jadi stay tune, jangan lupa subscribe dan juga tekan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notif video terbaru dari kita. Saya Yogi Prasetyo undur diri, see you next time, bye.